Halo guys, kembali lagi bersama saya KL dari Mitra Siswa. Dan di video kali ini kita akan membahas tes masuk Polri, lebih tepatnya tes akademik untuk bagian bahasa Inggris. Sebelum melanjutkan, teman-teman bisa download soal latihan video ini di bagian deskripsi. Dan buat teman-teman yang memiliki laptop, akan lebih ideal untuk menonton video ini di laptop. Karena kebetulan untuk pembahasan soal kali ini teksnya lumayan panjang. Dan dikhawatirkan nanti teman-teman mungkin melihat teksnya terlalu kecil dan jadi tidak nyaman. Dan teman-teman disarankan untuk mengerjakan soal terlebih dahulu, lalu bisa melihat video ini untuk melihat pembahasan dan mengoreksi apakah jawaban teman-teman sudah sesuai atau belum. Oke, kita akan masuk ke bagian 1, di mana kita akan bahas soal nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nah, sekarang untuk soal nomor 1 dulu. Jadi di sini seperti biasa, teman-teman untuk yang belum tahu, ada soal teks. Dan pada saat teman-teman menemukan soal teks, hal pertama yang teman-teman harus lakukan adalah baca pertanyaannya. Jadi, disarankan teman-teman identifikasi apa sih yang ditanya oleh pertanyaannya sebelum teman-teman baca teksnya, supaya teman-teman bisa langsung berusaha mencari tahu di bagian teks mana teman-teman harus membaca. Tapi kalau teman-teman memang lebih nyaman membaca teksnya terlebih dahulu, maka itu juga nggak apa-apa. Oke, untuk soal nomor 1, what is the text about? Jadi sebenarnya yang ditanya teks ini itu tentang apa sih? Nah, berarti secara keseluruhan kita harus baca teksnya dari awal sampai habis, atau kita harus cari ciri-ciri yang menandakan apakah ini teks undangan, apakah ini teks pemberitahuan, apakah ini surat biasa saja. Nah, pertama kita lihat, the company officially uses the new name as below. Company, perusahaan, officially, secara official atau secara resmi, uses menggunakan the new name as below. The new name, nama baru, seperti di bawah. The old name of the company, jadi ini nama company barunya, nama company lamanya, PT Adijaya Sentosa. Terus dia kasih tahu the new name of the company di bagian sini. Jadi ini nama barunya PT Nusa Abadi Makmur. Jadi ini pergantian nama ya. Nah, biasanya ini bisa dikategorikan sebagai either surat atau pemberitahuan. Cocok kan kalau dibilang pemberitahuan, company-nya ini sebenarnya ingin ganti nama. Nah, tapi kita lihat sedikit teks yang di bawahnya. The old name of the company is no longer valid for using, and the new name of the new company will be effective 4th June 2018. Jadi nama lamanya, the old name of the company, itu no longer valid, tidak lagi valid atau tidak bisa digunakan lagi. Dan nama barunya dari perusahaan baru ini akan efektif sejak 4 Juni 2018. Our new internet address is, ini dikasih tahu website atau alamat internetnya yang baru itu adalah www.ptnam.com. And our email address change, jadi ada perubahan di email juga, jadi kayak ada perubahan kontak-kontak juga. Sekarang kita nggak usah selesaikan dulu, kita cek langsung aja jawabannya. Yang A, the description of a new company. Tidak bisa dibilang deskripsi, karena pada saat kita mendeskripsikan sesuatu, kita butuh setidaknya memberikan banyak informasi dan ciri-ciri. Nah, masalahnya di teks ini yang dikasih tahu cuman kita ganti nama lamanya ini, nama barunya ini. Terus email, alamat internet atau website, dan kontak-kontak lainnya juga kita ganti jadi yang baru, yaitu kontaknya yang ini. Nah, biasanya kalau deskripsi itu lebih kayak perusahaan ini itu mungkin ada pengantar kayak berdiri sejak kapan. Perusahaan ini tuh salah satu perusahaan yang gedungnya paling besar di kota tersebut. Perusahaan ini juga dikelilingi oleh banyak perusahaan multinasional yang lain, dan perusahaan ini misalkan bergerak di bidang transportasi dan lain sebagainya. Jadi ada banyak informasi yang dideskripsikan. Jadi nggak mungkin jawabannya A. Kalau kita lihat yang B, the explanation of the contract implementation. Explanation itu penjelasan, kan explain kata dasarnya. Nah, contract implementation, kontrak ya kontrak, bisa kontrak kerja atau apapun itu. Implementation itu kan implementasi kontrak berarti. Di sini tidak ada penjelasan tentang kontrak kan, tapi implementasi nama baru, iya betul.
Nah, jadi kita nggak mungkin jawab yang B. Kalau kita lihat yang C, the announcement of the company's new name. Announcement artinya pengumuman. Cocok dong kalau dibilang dia mengumumkan. Karena dia ada, the company officially uses the new name as below. Nah, berarti dia juga bilang ini pemberitahuan nama baru dari company-nya. Atau perubahan nama dari company. Ini kan company's name change. Berarti perubahan nama perusahaan. Sejauh ini benar-benar aja, jadi kita coba simpen dulu. Kalau yang D, the information of the company's new office location, kita coba cek. Tadi kan adanya cuman alamat-alamat doang, tapi nggak ada yang emang address-nya. Di sini dikatakan there is no change in ownership and staff and else in tax code office location. Oke, berarti office location-nya nggak pindah. Berarti bukan new, salah. Kalau untuk E, the notification of the company's new website and email. Kalau dibilang ada website dan email yang baru, memang betul. Tapi ini tidak mencakup keseluruhan informasi yang ada. Karena ini bukan sekedar notifikasi tentang perubahan email dan alamat internet, tapi fokusnya lebih ke perubahan nama. Makanya di awal dia buka dengan the company officially uses the new name as below. Terus habis itu baru di bawahnya diikuti informasi tambahan. Maka jawabannya benar yang C. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Sama, ada teks dan ada pertanyaan. Kebetulan teksnya juga sama. Langsung aja kita ke soalnya. It can be implied from the text that the company, it can be implied maksudnya bisa diimplikasikan from the text, dari teksnya, that the company, bahwa si perusahaan ini. Jadi apa yang bisa kita implikasikan tentang perusahaan ini berdasarkan teks? Renews the contract, tadi kita udah bahas, nggak ada membahas kontrak. Launches a new product, meluncurkan produk baru, justru nggak sama sekali. Moves to a new location, tadi dibilang there is no change in bla bla bla, termasuk office location. Has a new owner and staff. In ownership and staff, there is no change juga. Jadi jelas yang C bukan dan yang D juga bukan. Decides an important issue. Nah, ini setidaknya lebih masuk ke konteks karena perubahan nama perusahaan bukan suatu hal yang bisa kita anggap ringan kan. Jadi ini bisa dikategorikan sebagai isu yang memang important. Decides, memutuskan. Important, penting, isu, permasalahan atau topik. Berarti kita lebih pilih jawaban yang E. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Oke, sekarang ada teks yang berbeda, tapi kita coba cek aja dulu pertanyaannya. The objective of the text is to. Jadi objektif dari teksnya ini apa sih teman-teman? Nah, itu yang kita pengen cari tahu. Jadi kita lihat PT Great Leaf Jalan Muda nomor 78 Pontianak, 5th March 2018. Notice of the annual general meeting. Notice, pemberitahuan of the annual. Annual itu tahunan ya kalau tidak salah. General meeting ya berarti rapat general. Berarti ini adalah pemberitahuan tentang rapat general yang biasa diadakan entah per tahun, entah per bulan. Tapi annual itu biasanya merujuk ke per tahun. The annual general meeting of PT Great Leaf will be held on Monday, 12 March 2018 at 10 a.m. at Sri Kandi Meeting Room to discuss the following terms. Jadi dia ngasih tahu dari sini ke sini, si general meeting tahunan dari PT Anu ini akan diadakan hari Senin, 12 Maret 2018 jam 10 di ruang meeting Sri Kandi untuk mendiskusikan berikut, ada 3 nih. 1. To consider and adopt the director's report and financial statement of the company, to declare dividend as recommended by the board of directors or BOD. Ketiga, to appoint the directors. Jadi ada 3 masalah nih yang mau didiskusikan. Jadi sebenarnya dari sini kita bisa simpulkan intinya ini tuh ngumumin mau ada rapat, iya nggak sih? Nah kita coba cek ada nggak di jawabannya. A. Notify the directors about their report. No, ini bukan notify director, tapi ini memberitahukan orang untuk ikut rapat. B. Declare the dividend of the company. Betul.
to declare the dividend as recommended di poin 2. Tapi ini bukan satu-satunya pesan yang ada di situ. Jadi tidak representatif. Karena itu hanya salah satu topik bahasan yang ada di rapat. Nah, tapi kita simpan dulu aja. In case jawaban lain nggak ada yang masuk akal. C. Announce the new directors of the company. No, ini justru mau ngasih tahu, kita bakal ada rapat loh. Dan nanti kita bakal appoint atau menunjuk direktur. Nah, yang ke D. Invite the shareholders to attend the meeting. Nah, ini kan ada nih di bawahnya. All the shareholders are requested to kindly make it convenient to attend the meeting in time. Jadi semua shareholder atau yang biasa kita sebut pemegang saham lah. Nah, itu dimohon untuk datang ke meeting tepat waktu. Betul dong, berarti invite, mengundang. Buat apa kita dikasih tahu? Nih, pemberitahuan rapat tahunan PT Anu akan diadakan hari Senin jam sekian, akan membicarakan 1, 2, 3. Semua pemegang saham dimohon untuk hadir tepat waktu. Ya udah pasti tuh invite dong. Nah, berarti jawabannya yang D. Oke, kita langsung ke nomor 4. Oh, teksnya sama teman-teman. Langsung aja, kebetulan ini bisa jadi salah satu contoh kenapa saya sarankan teman-teman untuk nggak usah baca teks dulu, tapi baca pertanyaannya dulu. Nah, di sini ada tipikal soal yang dia pakai tanda kutip. Jadi ada suatu kalimat. Nah, terus biasanya dia nanya closest meaning kayak gini dari kata yang dikutip atau kata yang digarisbawahi atau kata yang bercetak miring. Nah, jadi teman-teman nggak perlu baca teksnya dulu, teman-teman bisa banget untuk dapat jawabannya hanya dengan melihat kalimat tersebut. Coba kita lihat. The word, kan pertanyaannya mulai dari the word ya. The word adopt has the closest meaning to. Adopt itu kan apa sih? Mengadopsi. Nah, kita nggak usah cek deh kalimatnya apa, kita singkirkan dulu. Kita langsung ke jawaban. A. Choose. Choose itu memilih. Adopt itu mengadopsi atau mengadaptasi, ya kan? Nah, berarti choose agak kurang cocok nggak sih? Kita cek jawaban yang B. Support. Support itu mendukung artinya. Ini juga agak beda jauh. Kalau yang C, approve. Approve itu artinya mengizinkan atau membolehkan atau memberikan approval. Approval itu sebenarnya kayak misalkan kita mau minta izin nih untuk boleh nggak sih kita pakai uang dari perusahaan sekian, kita butuh approval, butuh persetujuan. Nah, jadi to approve itu untuk menyetujui. Ini juga agak beda, tapi masih bisa masuk konteks. Karena kalau to adopt, kan jawabannya ini yang C ini merujuk ke kalimat. Nah, sekarang kita coba cek kalimatnya. To consider, untuk memikirkan atau mengkonsiderasikan, and adopt, dan mengadopsi report dari direktur dan financial statement dari perusahaan. Kalau D, appreciate ini menghargai, agak kurang cocok. Kalau E, authorize itu sebenarnya mirip sama approve. Nah, authorize itu artinya mengizinkan. Kalau approve itu artinya menyetujui. Tapi in a sense, dalam dunia perbahasa Inggrisan, ini tuh sama. Pada saat kita bilang you need approval, maka kamu butuh persetujuan. Kamu butuh izin. You need authorization, maka kamu butuh perizinan atau kamu butuh izin. Jadi sebenarnya sama. Nah, dalam konteks soal kayak gini, menurut saya agak susah untuk menentukan yang mana sih yang benar. Nah, inilah sebabnya terkadang soal-soal teks itu memang multi interpretasi dan kadang emang agak hoki-hokian aja. Sebenarnya kan kita nggak tahu si penulis soal ini maunya soal ini tuh jawabannya apa sih. Nah, itu kan kita hanya bisa tahu dari kunci jawaban. Nah, jadi kalau untuk kasus kali ini jawabannya kalau menurut pembahasan dari soalnya itu adalah yang C. Tapi apabila teman-teman menjawab E atau authorize, sebenarnya tidak bisa sepenuhnya disalahkan juga. Karena memang approve dan authorize artinya 11-12. Oke, kalau gitu kita bisa lanjut ke nomor 5.
Nah, ini ada teks yang lumayan panjang. Sekarang kita langsung baca soalnya. What is the purpose of the text? Apa tujuan dari teksnya? Berarti kita harus baca dulu teksnya, seenggaknya ya setengah teksnya lah, untuk kita bisa dapat gambaran. Last year, tahun lalu, earthquake occurred in my town. Earthquake itu gempa bumi. Ada gempa bumi di kota saya. At that time, pada waktu itu, my father was on duty in another town and was at home with my mother. My father, ayah saya, was on duty, was lampau, sedang dalam tugas, ya, sedang ada tugas di kota lain, dan sedang di rumah bersama dengan ibu saya. That morning, I prepared for school. Pagi itu saya siap-siap sekolah. I felt a little bit quake. Saya merasa sedikit guncangan. But I ignored it. Saya tidak memperdulikan hal tersebut. Suddenly, tiba-tiba the quake increased bigger and bigger. So, tiba-tiba si guncangan ini menjadi semakin besar dan besar. My books on the shelf were thrown into the floor. Jadi buku-buku saya yang ada di rak buku itu terlempar ke lantai. My mother called me hysterically and asked me to run out. Ibu saya memanggil saya dengan histeris di sini and asked me to run out, dan meminta saya untuk lari keluar. I screamed, saya menjerit, and ran out of my room, dan lari keluar dari ruangan saya. When I passed the living room, saat saya melewati ruang tengah atau ruang keluarga, a shelf almost hit me. Shelf ini maksudnya rak. Ada rak yang hampir saja meniban atau mengenai saya. I ran to my mother in the yard. Saya lari ke ibu saya di lapangan. I saw everything quaking. Saya melihat semua hal berguncang. The roof tiles fell down and I heard the furniture inside my house falling down. Serpihan atap itu kan ini ya, kotak-kotak itu, roof tiles itu maksudnya per kotak itu. Dia bilang mulai jatuh, dan saya mendengar furnitur di dalam rumah saya berjatuhan. We just could pray. Kita hanya bisa berdoa. Our neighbors also saved themselves by running outside from their house. Jadi tetangga kita juga menyelamatkan diri mereka dengan keluar dari rumah. Finally, the quake stopped. Guncangannya berhenti. Several of my neighbors were injured and brought to the hospital. Beberapa dari tetangga saya terluka dan dibawa ke rumah sakit. Dari sini saya tahu ini penjelasan, ini cerita masa lalu dari si penulis. Kalau A, to tell us about the writer's unforgettable experience, oh bisa banget. Kan ini memberitahu kita tentang pengalaman yang tidak terlupakan dari si penulis. Nah, kalau B, to reminiscence, what the author did during one time in her or his life, untuk merenungkan apa yang si penulis lakukan dalam suatu momen di hidupnya. Kayak misalkan dulu tuh saya pernah berinvestasi ke sebuah perusahaan di mana saya menghabiskan seluruh uang saya untuk investasi ke sana. Terus misalkan investasinya fail dan gagal, terus akhirnya saya menceritakan, saya merenungkan. Nah, itu baru bisa dibilang to reminisce what the author did during one time in her or his life. Kalau C, to show how helpful the rescue team was during the disaster, untuk memberitahu how helpful, seberapa membantu rescue team, si tim yang memberikan bantuan ini atau tim penyelamat saat bencana tersebut. Itu agak kurang pas aja karena ini bukan cerita sejak pas saya lagi gempa tiba-tiba di sana datang rescue team yang ngapain aja, berapa banyak yang mereka selamatkan and stuff. Bahkan setengahnya dari sini sampai sini itu fokus ke apa yang terjadi. Udah itu aja. Berarti kita cek jawaban lain. To remind the readers, untuk mengingatkan pembaca tentang bencana yang muncul di kota penulis. Bisa aja, tapi kenapa harus diingatkan? Apa
yang penting dari cerita tersebut itu biasanya ada di bagian teks yang kita belum baca dan nanti akan kita telusuri. Jadi kita simpan dulu jawaban D dan A. Yang E, tulis the detailed events in the town when the disaster occurred. Sama, ini untuk memberitahu ngelis ya detail-detail event apa saja yang terjadi pas gempa bumi tersebut. Nah, kita coba cek lanjutin. We did not enter the house because we worried that there would be aftershocks. Kita nggak langsung masuk rumah karena kita takut bakal ada aftershock. Aftershock itu kayak gempa susulan. The wall of my house was also cracked. Jadi tembok dindingnya itu semua banyak yang retak. My family and neighbors decided to stay in a large yard near my house. Keluarga saya dan tetangga memutuskan untuk tinggal atau bertahan di lapangan terbuka, yard, ya, di lapangan yang cukup besar, near my house, di dekat rumah saya. Then the rescue team arrived and informed that there was no tsunami. Lalu tim penyelamat datang dan memberitahu bahwa tidak ada tsunami. Then they built tents for us. Mereka membangun tenda. In the afternoon, my father arrived. Siang harinya, ayah saya sampai. He returned after hearing the news about the earthquake. Dia kembali ke rumah pada saat dia mendengar berita tentang gempa bumi. Moreover, he could not contact us. Terlebih lagi dia tidak bisa menghubungi kita. Jadi maksudnya ayahnya ini nggak bisa nelpon keluarganya gitu loh. Mungkin karena keluarganya di luar rumah dan lain sebagainya. We live in tents about a week. And the rescue team helped us renovate our house. Kita tinggal di tenda sekitar seminggu dan tim penyelamat membantu kita untuk merenovasi rumah kita. My school also moved to the field because the building was broken. Sekolah saya juga pindah ke lapangan karena bangunan sekolahnya juga rusak. Many people send aid for us. Banyak orang yang mengirimkan bantuan untuk kita. We really thank for the aids because it helped us survive. Kita sangat berterima kasih atas bantuannya karena itu membantu mereka bertahan. Jadi tidak ada yang harus diingatkan dari sini. Biasanya kalau ada yang harus diingatkan, itu di akhir dia bilang remember, misalkan ingatlah apabila Anda merasa ada guncangan yang begitu besar, maka Anda harus segera lari keluar. Atau misalkan ingatlah bahwa kota tempat si penulis ini tinggal akan selalu teringat atau selalu menjadi bagian penting dari sejarah karena gempanya begitu besar dan lain sebagainya. Jadi memang ini cuma cerita aja kan gengs. Nah, jawaban yang paling cocok itu udah pasti yang A, to tell us about the writer's unforgettable experience. Jadi dia memberitahu pengalaman dari si penulis yang tidak terlupakan. Next ke nomor 6. How did the writer feel when the disaster occurred? Apa yang dirasakan si penulis saat disaster atau bencananya ini muncul? Horrified, ketakutan. Tired, capek. Angry, marah. Jealous, jealous. Nervous, groggy. Terlihat dari pertama, my mother dari sini called me hysterically, dengan histeris memanggil saya dan meminta saya untuk keluar. Oke, ini ibunya yang histeris, bukan si penulisnya. Tapi selanjutnya, I screamed and ran out of my room. Saya berteriak dan lari keluar dari ruangan saya. Kalau nervous, nggak mungkin dia bisa teriak. Orang yang nervous lagi di atas panggung kan biasanya justru malah bingung mau ngomong apa. Bingung, nggak bisa ngeluarin kata-kata. Nah, jadi lebih cocok ke horrified daripada ke nervous. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Ini ada teks baru lagi. What is the main idea of the last paragraph? Nah, ini another example. Kenapa teman-teman nggak perlu baca teksnya dulu? Jadi yang ditanya cuman apa sih ide utama dari paragraf terakhir? Jadi teman-teman nggak usah baca paragraf 1-3 dulu. Mungkin kalau soal selanjutnya menanyakan hal tentang paragraf 1-3, baru teman-teman baca supaya hemat waktu. Nah, jadi untuk soal nomor 7, kita baca paragraf terakhir. According to Tourism Ministries Archipelago, Tourism Marketing Development Deputy Esti Reko Astuti,
Jadi intinya ini Kementerian Pariwisata. Ya, menurut Kementerian Pariwisata, Tourism Marketing Development Deputy, ya ada deputi dari development pengembangan market dari turisme ini, si Esti Reko Astuti ini nama orangnya. Batam is in the third position. In the list of cities, Batam ada di posisi ketiga di list dari kota di Indonesia that welcome the largest number of tourists, yang menyambut jumlah turis terbesar, the largest number of tourists, right after Bali dan Jakarta, tepat setelah Bali dan Jakarta. Berarti Bali dulu, baru Jakarta, baru Batam. Batam contributes 20% from the total number of international tourists who visit Indonesia. Batam berkontribusi 20% dari total jumlah international turis atau turis internasional yang visit atau mendatangi Indonesia. This is why we are supporting this event to be held in Batam. Inilah kenapa kita mensupport atau mendukung event ini untuk diadakan di Batam, said Esti. Jadi Esti tadi mengatakan hal tersebut. Additionally, ditambah lagi, Batam is closely located to Singapore and Malaysia. Jadi dia bilang, dan juga Batam itu lokasinya dekat dengan Singapura dan Malaysia. Jadi ide utamanya adalah, ini ada cerita bahwa Batam itu peringkat 3 dan kontribusinya 20%. That's why kita harus adakan event ini di Batam karena dekat dengan Singapura dan Malaysia juga. A. The aims of the piano competition in Batam. Jelas bukan, karena nggak ada nyebut-nyebut piano. B. The closing of the piano competition in Batam. The closing of the piano competition in Batam can be, maksudnya kan closing itu penutupan dari kompetisi piano di Batam. Di Batam ini maksudnya mungkin ingin diadakan di Batam. Jadi kita simpan dulu aja ya. Terus kita lihat yang C. The participants interest in visiting Indonesia. Jadi partisipan atau siapapun itu tertarik untuk mendatangi Indonesia, in visiting Indonesia. Justru ini nggak ada hubungannya. Kalau visiting Batam masih relevan lah setidaknya sedikit. Tapi kan ini Indonesia, jadi bukan. Kita cek yang D. The reason to hold the piano competition in Batam. Nah, alasan kenapa untuk mengadakan kompetisi pianonya di Batam. Meskipun kita nggak tahu apakah ini kompetisi piano atau bukan, tapi ini kan sebuah event. Nah, yang E, the difficulty to reach the location of the competition. Kesulitan untuk mencapai lokasi kompetisi. Oh jelas bukan. Nah, ternyata di awal Batam International Open Piano Competition. Nah, berarti benar nih, kompetisi piano. Dan kompetisi piano ini yang kayaknya mau diadakan di Batam. Nah, berarti jawabannya lebih cocok ke yang D ketimbang ke yang B. Karena reason, alasan untuk mengadakan kompetisi pianonya di Batam. Next, kita ke nomor 8. Oke, what can be inferred from the text? Apa yang bisa disimpulkan dari teksnya? Nah, ini kita nggak bisa cuma jawab dari paragraf terakhir yang kita baca tadi, tapi kita harus baca seluruhnya mau nggak mau. The Batam International Open Piano Competition 2017 when officially ended, event officially ended on October 22. The 2 days event closing featured performance from the winners. The competition managed to attract participants from countries such as Malaysia, Singapore, China, and Vietnam, as well as participants from different cities in Indonesia. Jadi, kompetisi piano internasional ini, ya International Open Piano Competition tahun 2017, itu berakhir Oktober 22, 2017. Eventnya itu 2 hari. Ya, the 2 days event. Jadi event yang 2 hari ini, closingnya, penutupannya, feature mempersembahkan performance dari si pemenang kompetisi. The kompetisinya managed to attract participant, berhasil mengattract ya atau menarik
partisipan dari countries such as Malaysia, Singapore, China, and Vietnam, dari 4 negara tersebut, as well as participant from different cities in Indonesia, dan juga partisipan dari berbagai kota yang berbeda di Indonesia. The events committee head Eleonora Aprilita explained that the event aims to facilitate young pianists to compete and form a community of young talented pianists, as well as supporting the wonderful Indonesia program. Events committee head, jadi si ketua ketua panitia dari event ini, si Eleonora ini menjelaskan bahwa event ini ingin memfasilitasi pianis muda untuk berkompetisi dan membentuk komunitas dari pianis muda yang berbakat, dan juga mendukung program Indonesia yang luar biasa. One visitor named Hoai Dang flew from Vietnam, terbang dari Vietnam to accompany his son, untuk menemani anaknya, Bambu nama anaknya, who was a participant and 5th spot winner of the competition, yang menjadi partisipan dan pemenang di urutan ke-5 dari kompetisi tersebut. This is my first time coming to Batam and Indonesia. I've heard a lot of things about Bali and I will go there someday, Hoai said. Jadi si Hoai ini, si yang menemani anaknya ini bilang, ini pertama kali saya datang ke Batam dan Indonesia. Saya mendengar banyak hal tentang Bali dan saya akan pergi ke sana suatu hari nanti. Adding that since there is no direct flight yet from Ho Chi Minh to Batam, dan juga karena belum ada penerbangan yang langsung dari Ho Chi Minh ke Batam ini, they had to travel to Singapore first in order to get to Batam. Mereka harus ke Singapura dulu baru ke Batam. According to Tourism Ministry, nah ini yang tadi. Jadi the participants are only from Indonesia. Tidak, karena ada dari negara lain. The competition is to attract tourist visit. Well, bisa dibilang untuk menarik turis juga. C, Bambu is the first winner. Bukan, dia 5th, ya, kelima. D, Batam welcome the largest tourist in Indonesia. Itu salah, karena kan Batam itu posisi ketiga. E, the participant are only interested in visiting Batam. Partisipannya hanya tertarik untuk mengunjungi Batam. Dibilang gitu nggak juga sih, karena sebenarnya kan nggak ada yang bilang bahwa mereka nih sebenarnya cuma pengen ke Batam doang dan nggak peduli sama kompetisi pianonya kan. Nah jadi memang yang paling masuk akal jawabannya ya B, kompetisi ini untuk attract pengunjung dari turis-turis. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Nah, ini masih teks yang sama. Ini ada kata yang digarisbawahi. The underlined word may be best replaced by, replace itu digantikan. Jadi sebenarnya kata yang digarisbawahi ini bisa diganti sama apa? Gitu. Nah, facilitate itu kan memfasilitasi. Is itu memudahkan. Bisa dong? Karena memfasilitasi itu kan sama dengan memudahkan. Kalau help ini mungkin maksudnya help ya. Kalau help itu artinya kan sebenarnya membantu. Nah, membantu sama dengan is sebenarnya tujuannya itu kan memudahkan. Tapi kalau kita lihat di kamus bahasa Inggris memang ternyata tidak ada kata help, itu nggak ada. Jadi ini kayaknya typo aja guys. Nah, C, take mengambil, D, move memindahkan, E, continue atau melanjutkan. Jadi yang cocok cuma A sama B. Is memudahkan atau help membantu. Pada dasarnya memfasilitasi lebih dekat digantikan dengan is atau memudahkan. Karena lagi pula kalau ada pilihan B yang pada dasarnya mungkin typo atau tidak, saya nggak tahu.
lebih aman untuk kita pilih yang A aja guys, karena dia nggak ada kemungkinan salahnya. Even if A sama B, if kalau B-nya itu help, sebenarnya kayak soal yang sebelumnya tadi yang artinya 11-12. Oke, sekarang kita masuk ke nomor terakhir, nomor 10. Nah, why is the letter written? Kenapa sih surat ini ditulis? Kita lihat 2 April 2018, 2 April 2018. Mrs. bla bla bla, marketing manager dari PT Nusantara. Dear Madam, I would like to inform you that I am resigning from my position. Saya ingin menginformasikan Anda bahwa saya resigning atau mengundurkan diri dari posisi saya sebagai marketing supervisor. Ada nggak kita lihat di jawaban? To apply for a job? Bukan. Ini mah justru mau ngelamar. B. To express gratitude. Untuk mengekspresikan rasa bersyukur. C. To submit resignation. Nah, udah jelas jawabannya. To submit resignation. Untuk memberikan pengunduran diri. Langsung aja teman-teman jawab yang C. Nah, oke. Untuk bagian 1, kita sudah selesai membahas nomor 1 sampai 10. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk tonton bagian 2, 3, 4, dan 5 untuk tahu pembahasan sampai dengan nomor 50. Oke? Itu saja untuk pembahasan di video kali ini. Apabila teman-teman merasa terbantu, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ke channel ini ya. Kalau begitu, sampai jumpa di pembahasan bagian 2. See you later.